Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam channel YouTube Gereja Masih Advent hari ke-7. Kita akan belajar firman Tuhan dari pelajaran buku sekolah sahabat kita. Pelajaran yang kedua yang berjudul Kematian dalam Dunia yang Berdosa. Kita berdoa untuk memulai pelajaran kita saat ini. Bapa di surga, biarlah Engkau hadir mengurapi kami untuk mengerti firman-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran kita kematian dalam dunia yang berdosa terdapat dalam ayat Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini tidak berdosa. Semuanya sungguh amat baik. Kristus adalah agen ilahi yang melaluinya Allah menciptakan alam semesta dan dunia ini menjadi ada. Segala sesuatunya sungguh amat baik. Tetapi mengapa bisa dosa masuk ke dalam dunia yang tidak berdosa ini dan mengakibatkan manusia yang ada di dalam dunia ini menjadi berdosa? Katakan pada pelajaran sebelumnya bahwa iblis setelah diusir dari surga bertekad untuk membawa kekacauan, untuk menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa di bumi kita ini. Dia menimbulkan berbagai macam kesedihan, sehingga dengan demikian dia bermaksud untuk membawa kesedihan di surga juga. Pada saat ini kita akan melihat ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, kebebasan yang memilih. Kedua, apakah Tuhan itu benar? Yang ketiga, siapa yang harus kita percayai? Dan yang keempat, kejatuhan. Dan yang kelima, janji. Kita masuk yang pertama, poin mengenai kebebasan memilih. Tadi kita sudah singgung bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus adalah baik adanya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat yang terakhir dalam Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Karena kecemburuan iblis, karena tidak diikutsertakan di dalam proses penciptaan bumi kita ini, maka dia melakukan penggodaan kepada umat manusia di bumi. Kebebasan milih. Allah menciptakan Adam dan Hawa di dalam kondisi yang sempurna. Allah memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah memberikan kebebasan memilih bagi Adam dan Hawa. Memilih untuk percaya firman-Nya atau tidak. Di dalam pelajaran ini ditekankan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Tetapi pada saat itu ular yang paling cerdik dari segala binatang darat digunakan oleh iblis untuk mencobai Adam dan Hawa. Katakan, tentulah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Tetapi Hawa katakan tidak semua. Tetapi hanya yang ada di tengah taman itu yang tidak boleh. Allah sudah memberikan perintah kepada Hawa dan Adam supaya mereka menuruti perintahnya. Tetapi kebebasan mereka memilih
mereka mengikuti ketaatan untuk memilih tidak taat kepada Allah. Yang kedua, apakah Tuhan itu benar? Setelah setan mengatakan bahwa buah pohon ini semuanya tidak boleh dimakan, tetapi dijawab tidak semua. Hawa katakan yang di tengah yang tidak boleh. Tetapi ditunjukkan bahwa di dalam Kejadian 3 ayat yang keempat, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini adalah pernyataan yang dilakukan oleh setan. Dengan kata lain, iblis menuduh Tuhan dengan sengaja menekankan pengetahuan penting dari dia dan Adam bahwa bahwa Tuhan itu tidak benar. Buktinya dia sudah makan buah itu dan dia tidak mati. Katakan, karena dia tahu, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dalam Kejadian 3 ayat 5. Hawa meragukan firman Tuhan. Dia menggunakan metode pemikirannya sendiri. Karena dia lihat, yang pertama, dari sudut aspek nutrisi, buah itu baik untuk dimakan. Kemudian dari sudut pandang estetika, bahwa pohon itu menyenangkan untuk dilihat. Dari segi analisis logis, pohon itu diinginkan untuk membuat seorang menjadi bijaksana. Dan dari ketiga hal ini dikatakan Hawa memilih untuk tidak percaya dengan perintah Tuhan. Dia meragukan apa yang Tuhan sudah katakan. Jika kita meragukan Tuhan, kita mungkin berakhir dengan mempertahankan hal-hal yang mengakibatkan kematian. Hawa sudah meragukan perintah Tuhan. Kemudian, siapa yang harus kita percaya? Kalau begitu, setelah Hawa mengambil keputusan tidak percaya dengan Tuhan, dia ragu pada siapa dia harus percaya. Dia mengambil keputusan sendiri untuk mengambil buah yang ditunjukkan oleh setan dan memakannya. Karena dikatakan oleh setan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dalam Kejadian 3 ayat 4. Setan secara terbuka menentang firman Tuhan. Dan Hawa mengambil keputusan mengikuti apa yang dikatakan oleh setan. Dan setan katakan bahwa kamu tidak akan mati. Ini menjadi suatu pemikiran umat manusia saat ini. Seolah-olah bahwa manusia itu tidak mati. Walaupun mati secara fisik, tetapi jiwanya tidak mati. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi inilah pertama kali setan menyatakan mengenai kebanggaan jiwa yang sepertinya dia benar. Lalu setelah terjadi Hawa memakan buah itu, mulailah dia melihat bahwa dirinya telanjang. Inilah kejatuhan dari Adam dan Hawa. Di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa dosa itu seperti tanah longsor. Dia pertama menghancurkan di sekitarnya, lalu akan menghancurkan di daerah yang lebih luas lagi. Inilah dosa. Seperti yang dikatakan di dalam ayat kita di dalam Roma 5 ayat 12. Dosa itu juga maut. Maut itu telah menjaral kepada semua orang. Dan semua orang telah berbuat dosa. Adam dan Hawa tidak langsung mati pada saat dia memakan buah itu. Tetapi mereka sudah tidak percaya akan perintah firman Allah. Dan ini menunjukkan bahwa mereka mengambil keputusan yang salah. Di dalam Kejadian 3 ayat 19, inilah kutuk setelah kejatuhan mereka. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah proses pertama manusia mengalami kematian. Tetapi yang dimaksud dari perintah Allah bahwa pada saat mereka memakan buah itu mereka mati adalah mati yang kekal. Karena mereka terpisah. Karena pada saat mereka jatuh, mereka baru melihat bahwa mereka telanjang. Mereka terpisah dari Tuhan. Karena pada saat Allah datang, mereka takut. Tetapi Allah memberikan janji. Ya.
Sebelum kejatuhan manusia, Allah sudah memberikan informasi, memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa mengenai tipu muslihat yang akan diberikan oleh iblis. Dan mereka salah di dalam memilih. Tetapi walaupun mereka sudah jatuh, Allah memberikan jalan keluar, janji seorang penebus. Dibuktikan pertama pada saat mereka keluar dari Taman Eden, mereka tidak telanjang. Mereka menggunakan baju yang dibuat dari kulit binatang yang menunjukkan bahwa mereka ditutupi kesalahannya dengan jubah kebenaran Kristus. Kemudian mereka diberikan janji pada saat mereka membuat korban, mereka melihat dengan pandangan iman bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jalan untuk keselamatan mereka. Saat dia memandang korban yang berdarah, menggeliat dalam penderitaan kematian, dia harus menantikan dengan iman kepada anak Allah yang digambarkan oleh korban yang akan mati sebagai korban manusia. Tulisan dari Ellen White, The Story of Redemption, halaman 50. Allah memberikan janji di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi proses bagaimana dosa masuk ke dalam Taman Eden yang tidak ada dosa pada waktu itu dan membuat mereka mengambil pilihan yang salah. Mereka mengambil keputusan yang salah. Mereka jatuh akibat melanggar perintah Tuhan. Tetapi Allah sudah siapkan janji seorang juru selamat. Bahwa melalui kematian Yesus Kristus, mereka bisa dipulihkan kembali. Kita baca di dalam kutipan yang terakhir di dalam The Great Controversy halaman pasal 32 halaman 530. Dikatakan, setan menyadari benar bahwa jiwa yang paling lemah yang tinggal di dalam Kristus adalah lebih dari sekedar lawan bagi bala tentara kegelapan, dan bahwa jikalau ia menyatakan dirinya secara terbuka, maka ia akan dihadapi dan dilawan. Itulah sebabnya ia berusaha menarik tentara salib keluar dari benteng mereka yang kuat, sementara ia dan pasukannya siap sedia membinasakan semua yang berani menginjak wilayahnya, hanya dengan bergantung kepada Allah dan menuruti semua perintah-perintahnya, kita bisa aman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kejatuhan Adam dan Hawa memberikan satu pelajaran kepada kita. Pada saat mereka meragukan firman Tuhan, pada saat mereka mempertimbangkan pemikiran mereka yang logis secara pribadi, pada saat mereka terpisah dari firman Tuhan, tidak bergantung kepada Allah, mereka jatuh. Tetapi puji Tuhan, dikatakan bahwa bila kita bersama dengan Kristus, setan tidak bisa menarik kita menjadi pengikutnya. Tetapi pada saat kita keluar dari lindungan Tuhan Yesus, maka kita akan dengan mudah dihancurkan oleh setan. Pada saat ini kita diingatkan kembali, hanya melalui Yesus Kristuslah kita bisa diselamatkan. Inilah janji kemenangan yang Tuhan berikan. Walaupun dosa sudah masuk menjalar ke dunia ini, semua orang sudah berdosa, tetapi Yesus Kristus tidak berdosa. Melalui dialah kita boleh memperoleh kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita beroleh kemenangan untuk bertemu dengan Tuhan di kerajaan surga pada saat dia datang yang kedua kali. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Kami tahu dengan pertolongan-Mu, dengan janji-Mu, maka kami mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Walaupun kejatuhan nenek moyang kami Adam dan Hawa, tetapi Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan-Mu. Sehingga janji itu pasti bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa subscribe, like channel ini, dan kita akan bertemu pada channel berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.